Yang terhormat Ibu Dr. Randa Sugiharti SEMM, selaku Ketua STIE Totalwin. Yang kami hormati Bapak Gota Kurniawansyah SE, selaku pembicara kegiatan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang untuk para peserta sekalian. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan acara webinar nasional pada hari ini dengan tema Kiat Sukses Membangun Networking Melalui Perguruan Tinggi. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Acara yang pertama, pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon untuk menyesuaikan. Bersama setia Totalwin, kita bangun negeri ini berdasarkan Pancasila dan restu ilahi. Kita junjung Ibu Pertiwi, baktikan ilmu untuk negeri ini, ilmu yang amalia dan amal ilmiah. Pendidikan bakti kami, perjuangan semangat kami untuk Indonesiaku. Jayalah Totalwin, tempat kajian ilmu sejati, bekal ilmu untuk berbakti. Jayalah Totalwin, jaya Totalwin. Bersama setia Totalwin, kita bangun negeri ini berdasarkan Pancasila dan restu ilahi. Kita junjung Ibu Pertiwi, baktikan ilmu untuk negeri ini, ilmu yang amalia
Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, kepada Ibu Dr. Anda Sugiharti SEMM, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rum selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang hadir di ruangan webinar ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih kepada Mas Gota yang terhormat selaku alumni ST Totalwin yang akan memberikan materinya di siang hari. Mohon maaf sekali Ibu menyambut dari tempat yang tidak pas karena kebetulan sedang di perjalanan begitu. Mas Gota, halo, sudah hadir ya Mas Gota? Halo Ibu. Ya, terima kasih. Adik-adik atau teman-teman semuanya, sesuai dengan acara tema webinar ini adalah betapa pentingnya menjalin networking itu tanpa jaringan yang baik, tanpa jaringan yang kuat, apapun keahlian kita, apapun profesi kita tidak akan bisa berkembang dengan baik. Termasuk mulai sekarang, jangan tunggu nanti setelah lulus, jangan tunggu nanti besok, mulai sekarang yang namanya jejaring itu perlu. Termasuk Mas Gota alumni dari Totalwin tahun berapa Mas Gota? 2014 ya. Sekarang beliau sudah berkarir di Jakarta. Siang hari ini akan memberikan trik-triknya atau bagaimana sampai kepada posisi yang sekarang. Nah, sedikit informasi Mas Gota ini saat kuliah menjadi ketua BEM dan sudah berkeliling ke beberapa daerah menjalin hubungan dengan banyak teman itu berkat saat dia kuliah gitu. Jadi teman-teman yang sekarang sudah berada di perguruan tinggi maupun yang akan berada di perguruan tinggi, betapa pentingnya mulai saat ini kita menjalin yang namanya networking begitu. Itu saja dari Ibu, termasuk Ibu siang hari ini juga kebetulan sedang ketemu dengan relasi pada suatu tempat, tapi ternyata ada gempa Mas, Mbak semuanya. Kebetulan ada gempa di Jogja, jadi ini semua panik termasuk Ibu. Pintu keluar dari gedung ini sangat padat gitu, sedikit informasi. Jadi dimanapun, kapanpun, kalau ada kesempatan kita bisa menjalin kerjasama, entah itu dari hal yang kecil, dari hal yang besar, itu sangat penting begitu. Nah, tidak panjang dan lebar, biar menyingkat waktu, nanti kita dengarkan bagaimana tips Mas Gota bisa sampai pada karir yang seperti sekarang ini. Jadi Mas Gota memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Dia harus bersaing dengan beberapa alumni dari perguruan tinggi yang lainnya, barangkali juga perguruan tinggi negeri, tapi Mas Gota bisa aman. Silakan monggo Mas Gota diberikan informasi sederhananya. Juga terima kasih kepada Prima yang juga sudah memberikan donasinya begitu untuk saudara-saudara kita yang berada di NTT. Nanti oleh panitia mungkin akan diinformasikan berapa yang bisa kita berikan ke saudara-saudara kita yang di NTT. Itu dari saya, selamat belajar, selamat mengembangkan jejaring. Mudah-mudahan siapapun yang berada di ruang webinar ini diberikan kelancaran, kesuksesan, dan tentunya keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Anda Sugiharti SEMM atas kata sambutannya. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Acara selanjutnya masuk ke acara inti kita webinar nasional hari ini dalam tema Kiat Sukses Membangun Networking Melalui Perguruan Tinggi
Sabtu 10 April 2021 yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Anang Triwahyono SEMM. Kepada Bapak Anang, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Arup. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mas Gota. Siang Mas. Ya, sebelumnya ini adalah momen yang sangat luar biasa, yang mana dalam keadaan seperti ini kita masih bisa berkegiatan. Pada hari ini webinar kita bertema Kiat Sukses dalam Membangun Networking melalui Perguruan Tinggi. Ya, sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, akan saya bacakan CV dari Mas Gota. Sebenarnya Mas Gota ini adalah teman saya, teman saya, teman seperjuangan saya. Kita kuliah bersama-sama dan kita dipertemukan lagi di ruang yang berbeda ini. Oke, narasumber kita hari ini adalah Mas Gota Kurniawansah. Beliau kelahiran Bengkulu, tepatnya di desa atau di Datar Lebar 28 Oktober 1992. Beliau alumni SMA Negeri Plus 7 Kota Bengkulu dan alumni STI Totalwin 2014. Itu sedikit CV dari Mas Gota. Kita tahu bersama bahwa networking itu adalah sebuah jaringan. Jadi betapa pentingnya jaringan. Di sini jaringan fungsinya banyak sekali. Selain mendapatkan informasi, bertukar ide, mendapatkan pekerjaan baru dan lain-lain. Lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh Mas Gota. Apa itu networking? Itu saja Mas Gota. Mungkin saya serahkan langsung kepada Mas Gota untuk memulai pemaparan pada webinar kali ini. Kepada Mas Gota, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Anang dan teman-teman dari pihak manajemen STI Totalwin Semarang atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau nanya Mas Anang, ini pesertanya dari mana aja? Dari mahasiswa aktif atau calon mahasiswa atau bagaimana? Kita komplek nih Mas Gota, ada mahasiswa, ada calon mahasiswa, ada alumni, juga ada relasi, ada juga dari teman-teman umum dari kampus lain. Jadi sangat komplek pesertanya pada kegiatan hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sugiharti selaku Ketua STI Totalwin Semarang, Mas Anang selaku moderator sekaligus teman saya. Ya. Dan semua stakeholder yang hadir pada acara webinar pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Berbicara tentang networking, itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam dunia usaha, kerja, ataupun keseharian kita. Karena dengan networking yang bagus, maka dapat mempermudah kita dalam segala hal. Bisa dalam pekerjaan, misalkan dalam mencari modal, ataupun untuk membagi info-info yang terupdate. Apalagi khususnya dari teman-teman masih mahasiswa ataupun alumni-alumni. Sebenarnya networking bisa kita bangun dari sejak awal, karena networking ini sangat gampang sebenarnya kita bangun. Salah satu hal yang paling kecil, kita bisa kategorikan networking itu akan tumbuh suatu ketika kita bisa menunjukkan sesuatu ke orang lain. Misal, kalau di kampus kita sering ikut kegiatan kemahasiswaan atau kita menjadi EO atau panitia di suatu acara. Nah, di situ akan menunjukkan bahwa kita memiliki talent ataupun kelebihan yang kita miliki bisa kita tunjukkan ke orang lain. Networking atau jejaring ini tujuannya adalah untuk berkesinambungan, bukan hanya dalam jangka pendek. Jadi networking itu untuk membangun jangka panjang. Yang seperti disampaikan Mas Anang tadi benar sekali. Jadi banyak hal dengan networking itu kita bisa lakukan. Kita bisa naik karir, kita bisa dipercaya orang, kita bisa
menarik simpati orang, kita bisa menarik investasi dari situ. Jadi sangat penting networking itu. Saya bercerita terlebih dahulu tentang saya sebelum kita lanjut, ataupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Saya terlahir dari sebuah desa di Bengkulu yang sangat pojok, dan bahkan saat itu saya masih SMA juga, belum milikin handphone. Jadi termasuk daerah yang tertinggal. Saya SMA-nya di kota Bengkulu kebetulan, terus berkuliahnya di STI Total Win Semarang dari 2010 sampai 2014, dan saya aktif di berbagai organisasi, termasuk di BEM, termasuk juga yang mendirikan Islamic Study Club. Mungkin masih ada ya Mas Anang ya di Total Win. Masih aktif sampai sekarang. Nah, itu termasuk UKM yang saya bangun, meskipun belum berkembang begitu besar, tapi seenggaknya kita ada wadah kecil untuk menyalurkan khususnya keagamaan Muslim, seperti itu. Saya 2014 sempat pulang ke Bengkulu. Saya pernah bekerja di PT Yakult, sales 3 bulan, dan kemudian saya ada panggilan kembali di Jakarta, yaitu di PT Changsin Indonesia dari 2015 sampai dengan saat ini. Saya sebagai asisten supervisor sekarang, dan alhamdulillah tanggal 1 kemarin saya mendapat lagi kesempatan dipromosikan ke supervisornya. Jadi itu teman-teman tentang CV saya. Jadi networking itu bukan hal yang sulit untuk kita bangun, tapi yang paling penting adalah kita memiliki kemauan dan kita punya mental untuk menunjukkan kepada orang lain. Karena kalau untuk memperkenalkan diri kayak kita memperkenalkan produk, itu udah tidak dipakai lagi seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan dengan berbagai cara. Mungkin saat kita bergabung di suatu perusahaan ataupun instansi, tidak mungkin dong harus langsung dapat jabatan yang tinggi. Jadi mana caranya kita agar memperlihatkan kemampuan kita dengan cara seperti apa? Mungkin kalau misalkan di perusahaan kita ada family gathering, kita ikut sebagai panitia ataupun kepanitiaan, sehingga orang bisa melihat kemampuan kita. Oh, ternyata anak ini memiliki kemampuan yang bagus di segi leadership-nya ataupun komunikasinya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Begitu juga saat kita kuliah. Pihak kampus nggak mungkin serta-merta percaya ke seseorang mahasiswa kalau dia tidak menunjukkan kemampuannya dengan sendirinya. Misalkan kalau kita ikut kayak mungkin sekarang aktif misalnya di PSHT atau UKM yang lain atau di BEM, komunikasinya bagus, kita menjalin ke sana ke kampus-kampus yang lain, itu bisa dipakai untuk tip-tip untuk menjadi dari networking yang bagus. Mungkin kita buka diskusi aja Mas Anang. Jadi kalau teman-teman misalkan mau bertanya atau seperti apa, mungkin kita lebih baik secara diskusi, karena networking ini tidak ada teorinya, lebih pada ke praktek. Ya, benar sekali Mas Gota. Baik teman-teman, pada kesimpulannya yang disampaikan Mas Gota adalah membangun jaringan itu bisa di mana saja. Kalau kita selagi menjadi mahasiswa, kita bisa mulai dengan aktif berkegiatan. Karena dengan networking itu, dengan jaringan itu nantinya akan membawa kita lebih baik. Bisa mendapat pekerjaan baru, promosi jabatan, bertukar ide, ataupun yang lainnya. Dimanapun kita bisa membangun jaringan. Itu yang disampaikan Mas Gota kurang lebih seperti itu. Baik, karena waktu juga Mas Gota ini menginginkan untuk diskusi supaya lebih hidup kegiatan kita hari ini, karena kalau kita hanya satu arah mendengarkan nanti ngantuk dan lain sebagainya, lebih baik kita membuka sesi tanya jawab, begitu ya Mas Gota. Oke, baik teman-teman yang akan bertanya atau sharing atau sekedar saran, itu nanti bisa silahkan kita dahulukan yang present dulu, nanti akan saya sampaikan.
Nanti silahkan langsung bertanya, begitu. Monggo silahkan teman-teman bisa raise hand atau chat juga nanti kita layani, tapi kita utamakan untuk yang raise hand dulu. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan dengan Mas Gota. Baik, sekedar tambahan informasi teman-teman, Mas Gota ini dulu bersama-sama dengan saya kita aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau Mas Gota ini jalurnya politis, kalau saya olahraga begitu ya. Tapi di wadah yang sama, kita juga pernah bareng-bareng gitu ya. Itu tambahan informasi, dan untuk saat ini beliau adalah SIP HRD di PT Sangsin Indonesia. Gitu Mas Gota ya. Jadi pengalamannya sepertinya banyak nih. Waktu itu kita juga BEMNUS ya Mas Gota, BEMNUS juga bersama, demo juga pernah gitu ya. Gitu bersama-sama. Jadi disitulah pengalaman kita membangun jaringan gitu. Itu sekedar tambahan informasi sambil menunggu teman-teman yang akan diskusi dan bertanya. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi Mas Gota, tambahan informasi supaya mungkin teman-teman masih belum kepancing nih. Gitu. Atau oh ini sepertinya sudah ada nih. Oke. Dari Mbak Melisa ini mahasiswa kita Mas. Mahasiswa yang masih unyu karena baru ini, mungkin butuh pencerahan. Oh gitu. Enggak, silakan. Selamat siang untuk semuanya, terutama untuk mas-mas kalian. Untuk Ibu, untuk semuanya, selamat siang. Nah, Selamat siang, Mbak. Saya mau bertanya gini, untuk kakak tingkat semua yang udah tamat, udah kerja gitu, bagaimana sih membangun relasi atau pembangunan dari diri sendiri untuk selesai dari sarjana itu tetap bekerja dengan yang dimiliki supaya dia selesai dari sarjananya tidak pengangguran, karena kan banyak tuh apalagi zaman kesini banyak tuh selesai sarjana tapi sarjana yang dimilikinya seperti tidak berguna gitu, malah menjadi pengangguran. Bagaimana membangunnya biar dia tetap bisa bekerja dengan memanfaatkan keadaan zamannya gitu. Terima kasih. Baik Mas Gota, ini mau ditampung atau mau langsung dijawab aja? Langsung dijawab, mungkin bisa diulangi pertanyaannya Mas Ana. Oke, pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana membangun relasi setelah lulus nanti, karena kebanyakan setelah lulus itu nanti teman-teman ini nganggur. Sepertinya sarjana, tapi seakan-akan tidak berfungsi begitu. Jadi gimana membangunnya setelah lulus kuliah nanti supaya sarjananya ini memang benar-benar sarjana, bukan nganggur begitu. Itu yang ditanyakan Mbak Melisa. Oke, terima kasih kepada Melisa atas pertanyaannya. Saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Melisa bahwa kita sebagai seorang sarjana yang perlu pertama kita lepaskan adalah cara berpikir kita yang masih selalu mengedepankan ego. Satu hal yang saya kasih tahu ke Melisa adalah saya sebelum jadi HRD, saya pernah sebagai sarjana itu bekerja di PT Yakult Indonesia Persada, sales, ya, sales bawa troli keliling di Kota Bengkulu. Dan bahkan sempat ketemu Mas Anang karena saya dulu di sekolahnya juga di SMA-nya di Kota Bengkulu. Pernah ditegur teman-teman. Kamu ngapain gitu? Kerja sarjana kok mau narik-narik troli? Oh, ketemu teman-teman gitu. Betul. Jadi satu hal yang perlu kita pegang adalah prinsip. Selagi kita bekerja dengan benar, tidak melanggar norma agama atau norma sosial, kita fokus dengan pekerjaan kita, apapun bentuknya. Dan yang kedua, kita pertimbangkan suatu ketika benefit atau gajinya sesuai dengan yang kita harapkan, kenapa kita nggak jalani? Meskipun itu menurut orang-orang di sana tidak begitu bagus pekerjaannya.
Nah, kuncinya adalah pertama kita yakin kepada Yang Maha Kuasa, yang kedua kesampingkan ego, yang ketiga kesampingkan rasa malu, yang keempat pegang prinsip bahwa orang tidak bisa sukses kalau belum pernah mencoba. Dan dari situ kita membangun network jaringan-jaringan dari teman-teman kerja kita, sehingga kita bisa mungkin yang tadi teman kita punya kenalan, dia menceritakan ke orang lain bahwa saya punya teman sarjana memiliki kinerja yang bagus dan sangat berprestasi, tapi dia tidak pernah memilih-milih pekerjaan. Itu bisa suatu promosi bagi kita tanpa kita sadari. Itu. Yang terakhir, yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan faktor X, yaitu faktor Tuhan. Kalau Islam ya ibadah, sholat, sedekah, dan sebagainya. Begitu juga kalau di yang non-Muslim, mengikuti sesuai ajarannya, seperti itu. Mungkin itu Mas Anang. Dari terima kasih Mas Gota. Gimana Mbak Melis ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Jadi intinya begini. Yang pertama, kita tidak memilih-milih pekerjaan dulu. Karena kita adalah lulusan baru, fresh graduate gitu ya. Tidak banyak pengalaman. Yang kedua, kita harus berprinsip. Prinsip kita, selagi pekerjaan itu baik, halal, itu kita ambil. Dan ketiga, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Selalu berdoa dan beribadah. Itu yang pertama. Karena ada orang bijak mengatakan, kalau kita lulusan sarjana mengambil pekerjaan SMA, kita akan menjadi lebih pinter, lebih ngerti. Kalau kita mengerti, otomatis promosi kita akan lebih cepat. Begitu Mbak Melisa. Intinya yang disampaikan Mas Gota begitu. Oke? Ada lagi mungkin? Baik. Mungkin ada lagi teman-teman yang akan bertanya atau sekedar sharing, enggak apa-apa ya Mas Gota ya? Karena berbagi pengalaman itu adalah guru yang sangat luar biasa. Betul. Ya. Ini ada lagi Mas Gota. Ini semuanya kebetulan cewek karena kita dua-duanya cowok ya. Ini Mbak Rima. Gitu ya. Ini Mbak Rima. Mbak Rima, monggo silahkan apa yang akan di-sharingkan sama Mas Gota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Rima ya. Selamat siang Mas Gota. Saya Rima mau sedikit bertanya. Apa sih aspek penting networking yang bisa mempengaruhi bisnis, terutama bisnis sekarang ini semuanya bergelut digital atau online? Itu aspek penting dari networking untuk terjun ke bisnis online itu gimana? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Rima. Ya. Mungkin Mas Anang. Monggo Mas Gota langsung dijawab. Jadi intinya gini, dengan keadaan seperti ini, bisnis itu kebanyakan melalui online, media, dan lain-lain. Artinya, ya kita tidak bertemu langsung dengan customer, tapi dengan networking, dengan jaringan, apakah kita bisa? Atau kita tetap butuh jaringan, begitu maksudnya? Itu yang ditanyakan oleh Mbak Rima. Oke, terima kasih Mas Anang ya atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab Mbak Rima. Ini dari aspek pengetahuan saya bahwa bisnis digitalisasi dengan networking yang bagus maka akan sangat berkaitan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dimanapun yang namanya kita bisnis, baik digital ataupun secara non digital, itu tetap promosi harus ada. Bagaimana dengan hubungannya dengan networking? Itu sangat erat, Mbak. Suatu ketika kita misalkan lulusan angkatan 2019, terus mencoba bergabung ke ikatan alumni, minta dipromosikan. Nanti Mas Anang akan mempromosikan misalkan di angkatan yang paling tua. Bisa juga misalkan dibantu sama saya di teman-teman kantor saya. Saya punya produk loh, ini punya adik tingkat saya, dia punya produk seperti ini. Siapa tahu teman-teman suka, boleh dong coba belanja, itu akan lebih bagus. Makanya saran saya dan harapan saya besar sekali bahwa ikatan alumni kita benar-benar kita hidupkan, benar-benar kita bangun, benar-benar kita gerakan semangat
kekeluargaannya, sehingga dengan networking yang bagus antar alumni ataupun sesama mahasiswa, kita bisa mengangkat apa yang menjadi harapan kita bersama. Misalkan ya seperti Mbak Rima punya usaha, mungkin dari teman-teman yang lain pengen tahu, dong Mas Gota minta info dong, ada loker nggak buat di Changsin atau bagaimana, bisa kita share seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya sangat penting dan bisa dilakukan kalaupun Mbak Rima punya usaha, bisa dikomunikasikan ke para pengurus alumni seperti itu. Terima kasih Mas Anang. Oke. Gitu Mbak Rima, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Intinya adalah walaupun kita sedang dalam keadaan seperti ini, online jaringannya, penjualannya online, itu jaringan juga penting, gitu ya. Karena dari situ kita bisa saling membantu. Kita contoh kecil ya, kita ada namanya jaringan ikatan alumni. Itu jenengan bisa manfaatkan untuk sekedar say hello, promo produk dan lain-lain. Belum nanti ikatan yang namanya lebih kecil, kita ada UKM. Aku dikonsultasi. Gimana? Gimana Mbak? Iya. Oke, begitu ya kira-kira ya. Jadi intinya tetap jaringan itu sangat penting dimanapun kita berada. Selain kita sekedar mencari pekerjaan untuk dipromosikan, tapi bisa untuk sebuah usaha. Kalau kita usaha tidak punya jaringan, yang mau beli siapa nih? Yang mau jadi pelanggan kita siapa? Kan seperti itu. Begitu Mbak Rima, barangkali yang dimaksud Mas Gota tadi. Terima kasih Pak Anang, terima kasih Kak Gota atas jawabannya. Oke. Selanjutnya ini ada terus Mas Gota, cewek lagi nih. Ini Mbak Osgaria Ega. Nah, Mbak Ega ini dari mahasiswa baru juga, unyu-unyu juga, mungkin butuh motivasi lebih banyak. Monggo silahkan, Mbak Ega. Halo Mbak Ega, bisa di open video, ya, open mic, silahkan. Maaf Pak, tadi lewat chat. Bisa Jadi, di itu. Oh, pertanyaannya lewat chat ya? Bisa dibacakan. Oh, nggak bisa open video? Enggak bisa. Nggak bisa ya? Lagi di luar Pak. Lagi di luar. Osgaria Ega, oke. Selamat siang Pak, saya Osgaria Ega, TM11 Akuntansi, ingin bertanya, bagaimana cara membangun networking dalam bisnis? Misalnya seorang mahasiswa tersebut ingin membangun usaha saat masih mahasiswa. Intinya beliau ini mahasiswa, ingin membangun usaha Mas Gota. Gimana? Masih mahasiswa bangun usaha, terus jaringannya gimana? Seperti itu. Karena mahasiswa itu masih bingung-bingung. Seperti itu Mas Gota. Oke, terima kasih Mbak Ega ya atas pertanyaannya. Sangat bagus pertanyaannya. Suatu ketika kita masih mahasiswa, tapi mungkin ada tuntutan yang lain sehingga kita harus berusaha. Ini ceritanya sama persis sama Mas Anang sama saya kayaknya. Ya. Jadi kita sama-sama susah dalam mencari sebuah ilmu, kadang tuntutan keadaan memang butuh suatu perjuangan. Suatu ketika kita menjadi seorang mahasiswa, terus kita harus berusaha, kita harus berpikir secara cerdas dan tepat, karena yang paling penting adalah kita datang ke Semarang ataupun tujuannya adalah sekolah atau kuliah. Tapi satu hal yang harus kita ingat, mungkin walaupun kita tidak berusaha atau membuka usaha, ya kita bisa mencoba hal-hal yang lain, mungkin bekerja secara sampingan. Dan itu bisa dilakukan teman-teman, mungkin bisa konsultasi, nggak semuanya juga kan di Total Win pegawainya juga banyak alumni. Mungkin dibantu untuk share ke teman-teman yang sudah selesai kuliahnya, melewatin ikatan alumni,
bahwa teman kita ini punya usaha yang bagus, mungkin ada yang membutuhkan, ada yang ini. Karena satu hal yang harus kita pahamin, nggak semua pabrik itu membuat produknya secara langsung oleh pabriknya sendiri, tapi bisa kita melakukan kerjasama. Tapi untuk sekelas kita sebagai mahasiswa, itu akan susah karena kita dituntut untuk memiliki namanya usaha CP. Tapi kalau misalkan untuk kita kerja atau sambil kuliah, mungkin ya kita jualan atau buka warung-warung nasi malam atau warung kopi malam, besoknya kita kuliah, itu bisa kita lakukan. Selagi kita ya tetap gimana pun bentuk usaha, kalau tidak ada pelanggan, yang seperti yang sampaikan Mas Anang tadi, ya akan susah. Makanya mungkin lewat jejaring alumni, teman-teman bisa komunikasi ke alumninya bahwa saya punya usaha ini. Dan yang kedua, seperti yang saya bilang, dengan organisasi juga bisa dilakukan antar BEM, misalkan BEM STIA Totalwin dengan BEM Udinus, BEM Unisula, ataupun kampus-kampus yang lain, sehingga mereka akan mempromosikan dengan sendirinya. Begitu Mbak Ega, kalaupun kita mau nyoba buka usaha, itu sangat bagus dilakukan saat kita kuliah, karena berusaha ataupun berbisnis itu akan lebih bagus kalau dibangun sejak awal. Itu. Tapi dengan catatan tetap harus kita perhatikan adalah jejaringnya harus kita tahu, oh ini saya punya jejaring mahasiswa, ya berarti kita harus memanfaatkan BEM-nya. Komunikasi dong sama BEM, tolong dong pengurus BEM-nya bantu saya punya usaha seperti ini. Atau bisa ke pihak alumni yang sudah selesai kuliahnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gota. Mbak Ega, mungkin sudah paham ya? Jadi yang disampaikan adalah saya mau nambahin saja Mas Gota. Jadi saya sama Mas Gota ini bareng. Saya dulu waktu mahasiswa itu jualan nasi kucing dan jagung bakar. Saya, ya. Caranya gimana untuk membangun jaringan? Saya ya flashback ya. Jadi saya memulai dengan kegiatan BEM. Kegiatan BEM itu kita masukkan sebuah penawaran. Gimana kalau kegiatan BEM itu yang support makanan dari saya? Seperti itu Mbak Ega. Jadi kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu, karena kita kelasnya mahasiswa itu usahanya kecil. Gitu. Kita mulai kalau ada pengajian, contoh ya, ada kajian, oke, snacknya dari saya, seperti itu. Itu contoh membangun usaha dan membangun jaringan di saat mahasiswa. Tapi untuk saat ini itu lebih gampang karena kita ada namanya bisnis online. Kita hanya butuh posting, nanti kita ambilkan. Contoh, artinya sebagai reseller, jadi lebih enak. Gitu Mbak Ega, tambahan dari saya yang disampaikan Mas Gota tadi hampir sama karena kita bareng-bareng dulu. Saya sama Mas Gota ini dulu pernah membuat kolam ikan ya Mas Gota ya. Walaupun nggak berhasil gitu ya. Gitu. Jadi lebih kita mau mulainya dari yang hal-hal terdekat dulu, komunitas-komunitas kita dulu. Jaringan-jaringan kecil dulu. Nanti baru dikembangkan lebih gede. Begitu Mbak Ega, mungkin ada yang mau disaringkan lagi berkaitan dengan usaha seperti ini, atau kita beralih ke yang lain Mas Gota. Ini sepertinya cowok ini, cowok satu-satunya ini kayaknya. Oh ada lagi cowok. Ini dari Benediktus ya sepertinya. Benediktus ini mahasiswa baru juga dari Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Monggo silakan Mas Benediktus. Silahkan, ya open mic-nya, open video, silahkan. Silahkan Mas. Mic-nya, oke mic-nya. Selamat sore Mas Gota, selamat sore Pak Anang. Saya Benediktus, TM 11 Manajemen, saya dari Kalimantan Barat. Saya mau bertanya sama Mas Gota, apa sih yang memotivasi Mas Gota untuk bisa menjadi seorang yang sukses seperti saat ini? Terus setelah Mas Gota menjadi seorang HRD seperti saat ini, apakah ada lagi cita-cita Mas Gota yang mungkin belum Mas Gota capai saat ini? Itu aja Mas. Oke, silahkan Mas Gota. Kalau ini sepertinya tidak. Mas Benediktus. Pak Budi, apa?
Beni. Mas Beni, nggih, Beni. Panggilannya Beni. Oh, Mas Beni. Langsung saja, ini tidak perlu penerjemah ini. Saya satu hal kita ingat bahwa apapun pengorbanan orang tua pasti selalu berharap anaknya sukses, Mas Beni. Jadi yang kita utamakan, yang kita selalu pikirkan, yang paling utama adalah pengorbanan orang tua. Bagaimanapun hasil yang kita dapat saat ini tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah dikorbankan oleh orang tua. Dan satu hal memang saya dari awal kuliah, orangnya suka di organisasi, Mas. Jadi dari awal memang kelihatannya orangnya ya saya cukup senang apa itu dengan organisasi. Dan satu hal, kalaupun saya udah saat ini dikatakan sukses, saya rasa belum, karena saya belum bisa memiliki karyawan sendiri, Mas. Walaupun gimana pun juga tetap posisinya HRD itu adalah masih pegawai orang, belum pengusahanya. Jadi suatu harapan yang belum saya capai sampai detik ini adalah pengen punya usaha sendiri yang bisa bekerja sama ke teman-teman yang lain ataupun bisa membangun ekonomi secara bersama-sama, terutama keluarga Total Win, sehingga kita bisa maju secara bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gota. Mas Beni, ada tanggapan? Sudah paham ya? Oke. Baik, Mas Gota. Ini yang di chat ternyata antri banyak sekali. Kita satu dulu dari chat ya, dari tab. Ya. Dan ini sepertinya terakhir ya untuk sesi ini karena waktunya. Mohon maaf ya, teman-teman yang belum berkesempatan hari ini, kita nanti ada sesi-sesi selanjutnya. Bisa ikuti IG, bisa ikuti YouTube kita. Kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus. Jadi untuk penutup Mas Gota, ini istimewa kita ambil dari chat ya. Dari Mbak Dira. Mbak Dira, ini cewek lagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Nur Rahmah dari UPI. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara memanage waktu yang baik untuk menyeimbangkan berbisnis offline maupun online nih, banyak double ya, dengan belajar, dan kira-kira apa yang harus diperhatikan sebelum memulai bisnis tersebut. Jadi beliau ini pengen usaha nih, tapi supaya waktunya tidak terganggu dengan usahanya gimana, seperti itu Mas. Dan apa saja yang harus diperhatikan dalam memulai usaha itu. Karena kita tahu kalau orang usaha biasanya fokus usaha tok gitu ya. Gitu Mas Gota, monggo silahkan. Ya. Oke, ini lebih ke manajemen waktu ya. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kita mengatur bagaimana caranya antara bisnis dengan kuliah ya Mas Anang ya. Itu tetap seimbang. Kuliah, Mas. Jadi tidak berantakan. Nah, seperti yang saya bilang bahwa untuk kita kalangan mahasiswa akan lebih pas suatu ketika kita melakukan usaha dengan cara online, bukan offline. Karena dengan online ini kita bisa melakukan promosi ataupun menyampaikan info tentang produk kita di kapan saja. Dan akan selalu terbaca ke orang-orang meskipun kita melakukan pekerjaan itu di malam hari. Tapi suatu hal yang harus kita patuhin atau yang kita pegang prinsipnya adalah tujuan pertama kita adalah kuliah ataupun mahasiswa. Jadi pekerjaan-pekerjaan kampus kita tetap harus kita utamakan dengan diselingi dengan berbisnis secara online, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua kita menjadi sarjana yang berpendidikan tinggi, sehingga kita tetap tidak memberikan rasa kecewa kita kepada orang tua kita. Jadi menurut saya online itu lebih pas, karena mau diupload jam 1 malam otomatis besoknya semua orang pasti tetap akan baca kembali tentang promosi produk kita. Seperti itu Mas Anang. Terima kasih Mas Gota. Mbak Dira, jadi begini Mbak yang disampaikan. Bisnis itu kalau kita mahasiswa adalah sebuah sampingan.
Karena kalau kita pengen berbisnis tentunya tidak kuliah. Karena kalau kita kuliah sambil berbisnis, nanti bisnisnya adalah sampingan. Jadi di situ yang diperhatikan pertama adalah waktu. Kalau kita pengennya offline atau langsung, berarti kita harus mengambil di sela-sela kuliah kita. Boleh malam hari, boleh waktu libur, begitu. Itu kalau offline, harus di waktu sela-sela kita beraktivitas kuliah. Tetapi kalau online, kita hanya butuh waktu lebih banyak di perangkat kita, boleh HP, boleh laptop, dan lain-lain. Hanya butuh waktu lebih lama di situ, tanpa meninggalkan aktivitas kuliah kita. Karena tujuan kita awal adalah kuliah, seperti itu. Begitu Mas Gota, mungkin kira-kira ya. Oke. Sepertinya ini waktu kita juga terbatas Mas Gota. Jadi kepada teman-teman yang hari ini sudah mengikuti, yang bertanya atau yang mengajukan pertanyaan tapi belum bisa nggak dibaca-baca nih, atau nggak dipanggil-panggil, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu. Tapi jangan khawatir, ke depan kita akan menyelenggarakan seperti ini secara berkesinambungan. Nanti silahkan ikuti, pantengin terus nih IG kita, supaya saat ada info-info terbaru, teman-teman bisa langsung mengikuti. Toh seperti ini juga gratis kan? Toh kalau ada pembayaran pun sifatnya donasi. Itu saja dari saya selaku, oh ya, lupa satu hal, untuk teman-teman absen tadi sudah kita kirim, silahkan teman-teman bisa absen, presensi di situ untuk tanda hadir untuk sertifikat yang akan kita kirimkan. Jangan sampai lupa karena kita berdasarkan absensi yang teman-teman isi. Itu untuk absensi ya, jangan lupa. Terus pesan terakhir Mas Gota mungkin untuk semangat adik-adik kita, semangat pada teman-teman kita, karena ini banyak sekali, ada calon mahasiswa, ada mahasiswa dari teman-teman berbagai kampus, ada mahasiswa yang di tempat kita sendiri, dan ada alumni. Monggo pesan-pesan Mas Gota. Oke, terima kasih Mas Anang atas kesempatannya. Suatu hal yang saya dapat katakan ke teman-teman semua, ke calon-calon mahasiswa, bahwa Total Win itu adalah kampus yang sudah banyak sekali perkembangannya dari awal kita kuliah yang hanya akreditasinya C menjadi B sampai sekarang. Itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Bahkan saya, Anang, adalah salah satu yang menyampaikan keberatan suatu saat itu kepada pihak manajemen, sehingga manajemen juga merespon baik dengan memperhatikan akreditasi. Suatu hal yang saya sampaikan adalah semua hal bisa kita pelajarin, semua hal bisa kita lakukan, semua hal bisa kita penuhi suatu ketika ada niat ataupun prinsip yang kita kedepankan adalah mau mencoba. Dan yang kedua, teman-teman semuanya yang baru mau bergabung ke Total Win, saya harap benar-benar bergabung dan menempuh pendidikannya di sana. Jangan pernah takut untuk mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan, apapun bentuknya, selagi tidak bertentangan dengan Pancasila, maka ikutinlah dengan baik. Dan di sanalah teman-teman bisa beraktualisasi diri, membangun jati diri, nanti akan terbentuk seorang calon pemimpin yang luar biasa. Karena semuanya itu berawal dari pengalaman di organisasi. Saya bisa seperti ini karena juga di organisasi. Mas Anang bisa selesai sampai S2 juga karena organisasi. Jadi organisasi sangat banyak membantu dalam perkembangan kita berkarir, perkembangan kita dalam membangun jaringan, dan yang terakhir adalah pesan saya, kalau sudah diberi kesempatan berkuliah, tunjukkanlah bahwa kita adalah seorang anak yang bisa menjaga amanah orang tua, sehingga kita bisa sukses, sehingga kita bisa mewujudkan atau mengangkat martabat orang tua kita. Jadi suatu hal yang saya teman-teman harus lakukan saat menjadi mahasiswa, mumpung banyak kesempatan organisasi dan kuliah harus seimbang. Jangan sampai organisasinya jago tapi kuliahnya juga hancur. Tapi harus kedua-duanya berbarengan sehingga kita betul sekali, Mas. Sukses. Dan yang terakhir, ingat di suatu apapun pergerakan, suatu apapun yang kita lakukan adalah ada faktor
yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin itu Mas Anang. Ya, Mas Gota, terima kasih. Dari saya. Ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak Mas Gota atas sharingnya pada hari ini. Sebelum saya akhiri sesi seminar webinar nasional hari ini, teman-teman jangan lupa absen, linknya sudah kita kirim, itu yang pertama. Yang kedua, pada kesimpulannya adalah networking atau jaringan itu kita bisa bangun di mana saja. Kita bisa mulai sejak dini, sejak di bangku kuliah, dimanapun kita bisa membangun, di stasiun pun, di pasar pun kita bisa membangun jaringan. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman ikuti terus media sosial STI Total Win, karena di sana banyak kegiatan-kegiatan, termasuk pada saat ini ada penerimaan mahasiswa baru, yang mana kita juga banyak beasiswa-beasiswa yang bisa disampaikan oleh kepada teman saudara ataupun adik-adiknya. Dijamin tidak mengecewakan. Alumni kita sudah sampai mana-mana, termasuk saya, Mas Gota, adalah alumni dari STI Total Win. Terima kasih Mas Gota, terima kasih semuanya. Kepada Ibu Dr. Anda Sugiharti selaku Ketua STI Total Win, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyupport pada kegiatan ini. Mas Gota, terima kasih banyak. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu secara offline, Mas, sekalian reuni. Gitu. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang pas, salah dari saya. Selebihnya itu adalah kuasa dari Allah dan kebodohan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Arum selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara webinar nasional Kiat Sukses Membangun Networking Melalui Perguruan Tinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gota Kurniawansyah SE selaku pembicara webinar nasional, dan juga Bapak Anang Triwahyono SEMM yang telah memandu acara pada webinar nasional. Acara selanjutnya penyampaian donasi dari Bapak Ibu per tanggal 10 April 2021 sejumlah Rp5.577.000 yang akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir di daerah Nusa Tenggara Timur melalui Mas Franciscus Dora SEMM. Beliau adalah alumni STIE Total Win yang berasal dari Kupang, NTT. Untuk Mas Dora, apakah sudah bergabung? Selamat sore. Bisa mendengar suara saya? Ya, selamat sore Mas, bisa. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Titik selaku Ketua STI Total Win Semarang, segenap sivitas akademik STI Total Win Semarang, Mas Anang, kemudian juga ada Pak Abdul, kemudian juga ada Mas Gota, Bang Gota yang hadir sebagai narasumber sore hari ini, Mbak Arum sebagai MC, atas nama pribadi dan segenap alumni yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih atas perhatian dan juga empati dari teman-teman di Kota Semarang, khususnya atas penggalangan donasi yang diinisiasi oleh kampus atau oleh alma mater. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Harapannya donasi dari teman-teman ini akan langsung saya sebagai alumni yang ada di NTT ini akan langsung saya koordinir dengan teman-teman di sini untuk disalurkan ke titik-titik bencana. Ini minta maaf sebelumnya, ini Mas Anang, saya kebetulan lagi di jalan, jadi background saya kelihatan beda sendiri, kelihatan penuh dengan tidak persiapan. Ya, sibuk ya sekarang ya. Tapi suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas. Iya, saya juga lupa sebelumnya tadi. Saya ingin sapa semua teman-teman partisipan di sini. Saya lihat ada seratusan luar biasa ini.
partisipasi di kegiatan seminar kita hari ini. Selamat sore semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk adik-adik semua yang mungkin belum ketemu, salam kenal. Saya Frans yang saat ini ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saya berkarya bertugas di Bank Indonesia saat ini di kantor perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mungkin boleh cerita sedikit terkait dengan bencana yang melanda Provinsi NTT beberapa minggu yang lalu, bencana siklon tropis Seroja. Jadi secara umum memang bencana ini terdampak hampir di seluruh kabupaten kota di NTT, ada 15 kabupaten kota yang terdampak. Jadi memang kalau di pemberitaan terkesan sangat parah begitu ya, tapi sebetulnya kita di NTT ya secara korban yang meninggal memang ada 138 orang, kemudian yang hilang ada 61 orang, rumah-rumah warga, fasilitas umum itu hampir 1.000 yang memang rusak berat sama sekali dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Listrik, jaringan, dari sore hari ini juga syukur-syukur saya bisa terhubung dengan teman-teman melalui Zoom ini. Padahal sebetulnya jaringan kita di sini juga masih kurang stabil. Jadi kejadiannya itu di tanggal 4 April dini hari, itu kejadian yang paling parah, Mas Anang. Sekitar pukul 1 dini hari sampai pukul 5 pagi itu memang hujan, angin badai angin yang akhirnya kita semua sepanjang malam itu ketakutan. Dan semua fasilitas umum, jalan raya, kabel listrik semuanya tumbang semua. Nah, seperti yang teman-teman lihat di pemberitaan di TV mungkin atau di media sosial. Jadi itu memang ini bencana pertama kami di Nusa Tenggara Timur yang tergolong cukup parah. Jadi sekali lagi atas empati dan uluran tangan, uluran kasih dari teman-teman, dari adik-adik, dari kampus terutama yang sudah penuh inisiatif untuk membantu kami yang ada di NTT. Gitu. Nah, itu Mas Anang. Kemudian juga saya tadi mengikuti kegiatan seminar ini tidak full, jadi hanya di bagian akhir. Tadi saya dengar juga Mas Gota banyak memberikan input, banyak memberikan insight untuk teman-teman mahasiswa. Jadi saya tahu persis lah Mas Gota itu leadership dan manajerialnya tidak diragukan lagi. Jadi tepat sekali kalau beliau yang membagikan ilmu untuk teman-teman dan adik-adik di sana. Saya juga berharap mudah-mudahan ada momen, ada kesempatan saya juga bisa ikut bergabung seperti ini, Mas Anang. Karena kelihatannya ini momen yang bagus dan untuk membagikan ilmu dan pengalaman untuk adik-adik semua. Jadi itu Mas Anang dan Mbak Arum dan teman-teman semua, semoga kegiatan seminarnya sore hari ini, siang hari ini secara rangkaian secara keseluruhannya bermanfaat dan bisa memberikan gambaran baru tentang dunia kerja atau kehidupan lah setelah lulus kuliah itu nantinya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang mengikuti hari ini. Itu dan akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas empati dan uluran tangan dari teman-teman semua dan dari khususnya dari Alma Mater. Kami sampaikan terima kasih. Itu Mas Anang dan Mbak Arum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hengki. Baik, terima kasih untuk Mas Dora yang sudah menjadi perwakilan dari NTT. Semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana mendapat ketabahan dan juga selalu dalam lindungan. Dan juga semoga saja donasi yang sudah disalurkan menjadi manfaat yang baik untuk saudara-saudara. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Anda Sugiharti SEMM yang telah menghadiri kegiatan kita pada hari ini.
Terima kasih untuk para sponsorship. Terima kasih juga untuk para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Juga kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.